Dia pernah terpuruk, dianggap habis, ditinggal sponsor, dicemooh fans rival. Tapi sekarang dia kembali dan lebih mematikan dari sebelumnya. Nama itu kembali menggema di setiap tikungan sirkuit dunia. Marc Marquez, sang alien MotoGP, kini melesat tanpa rem di musim 2025. Baru setengah musim berjalan, tapi dia sudah pecahkan rekor demi rekor. Kemenangan double, sprint race, hingga Grand Prix, semuanya dikuasai tanpa ampun. Dan bukan cuma soal piala, kini ia memburu sesuatu yang lebih besar, menyamai gelar dunia Valentino Rossi. Menghancurkan dominasi angka sang legenda, dan mungkin membuka luka lama yang belum sembuh. Perseteruan dua raja dalam sejarah MotoGP modern. Tapi pertanyaannya, apakah ini murni soal balapan atau ada misi balas dendam yang terselubung? Mari kita balas tuntas, karena musim 2025 bukan cuma soal kecepatan, tapi tentang warisan, emosi, dan takdir yang sedang dipertaruhkan. Musim ini benar-benar jadi panggung pembuktian bagi Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun dihantui cedera, kritik, dan bayang-bayang masa lalu, Marquez hadir sebagai sosok baru, tapi dengan aura juara yang lebih beringas dari sebelumnya. Di sirkuit Brno, Republik Ceko, ia memborong segalanya. Sprint race menang, main race menang lagi. Dan itu bukan yang pertama, itu adalah kemenangan double kelima beruntun musim ini. Dalam 12 seri pertama MotoGP 2025, Marquez telah mengukir 8 kemenangan utama, 11 kemenangan sprint, 5 kemenangan double berturut-turut, rekor pertama sejak era sprint race dimulai. Semua ini menjadikannya pembalap pertama Ducati yang mampu menang 5 kali Grand Prix berturut-turut. Bahkan melampaui rekor milik Francesco Bagnaia tahun 2022. Dan hasilnya, Marc kini duduk nyaman di puncak klasemen dengan selisih 120 poin dari sang adik Alex Marquez yang justru crash di Brno. Tapi angka-angka itu bukan sekedar statistik, yang paling mengejutkan adalah bagaimana ia melakukannya. Marco Bezzecchi, lawan terdekatnya di Brno, jujur mengakui, "Saya ingin bertarung, tapi dia terlalu cepat." Bezzecchi sempat memimpin balapan setelah menyalip Bagnaia di lap kedua. Tapi saat Marquez mulai main serius, semuanya berubah. Tepat di lap ke-8, MM93 menyalip Bezzecchi dan tidak pernah menoleh ke belakang. Bahkan Bezzecchi mengaku, "Saya tahu dia menyimpan sesuatu di saku. Saya mencoba menghemat ban depan, mencoba bertahan. Tapi setelah dia menyalip, saya tidak bisa apa-apa." Marco Bezzecchi, sumber Bike Sport News. Di saat lawan mulai kehabisan tenaga, Marquez justru mencatatkan lap tercepat di akhir balapan. Itu bukan hanya soal mesin, tapi mentalitas, fokus, dan naluri juara yang makin matang. Dengan performa seperti ini, satu hal jadi jelas, musim ini adalah milik Marc Marquez. Dan yang lainnya cuma numpang lewat. Kejar warisan sang legenda, target Marc Marquez, Rossi. Di balik setiap selebrasi kemenangannya, ada satu bayangan besar yang belum bisa diusik, Valentino Rossi. Legenda hidup MotoGP, raja podium, raja hati para tifosi Italia. Tapi perlahan, angka-angka itu mulai runtuh satu demi satu. Dan pelakunya, ya Marc Marquez. Mari kita lihat tabel perburuan rekor. Hingga pertengahan musim 2025 ini, Marc Marquez sudah mencatatkan 70 kemenangan di kelas utama. Hanya terpaut 19 kemenangan dari Rossi yang mengoleksi 89. Marquez 121 kali naik podium, mendekati angka fantastis milik Rossi, 199 podium. Dan untuk gelar juara dunia di kelas utama, Rossi punya 7, sementara Marquez kini telah mengoleksi 6. Dan sedang memimpin jauh dalam klasemen, tinggal selangkah lagi untuk menyamai. Tapi menariknya, saat ditanyai soal ini, Marc justru merespon dengan santai. Ia berkata, "Saya nggak terlalu mikirin rekor, buat saya yang terpenting cuma satu, jadi juara." Meskipun begitu, semua gerakannya di lintasan justru memperlihatkan hal sebaliknya. Dia terus melaju, menyalip, mendominasi, mencetak sejarah. Rekor mungkin bukan tujuan utama, tapi tanpa sadar, ia sedang menggores ulang buku sejarah MotoGP.
Rivalitas yang belum reda, Rossi versus Marquez, damai atau perang dingin? Sukses demi sukses yang diraih Marc Marquez musim ini ternyata tak sepenuhnya membuat publik Italia bersorak. Bahkan saat ia menang dengan Ducati, motor kebanggaan negeri Pisa, sorakan "bu" tetap terdengar di Mugello. Kenapa? Karena ada satu luka yang belum sembuh. Rivalitas besar antara Marc Marquez dan Valentino Rossi. Kisah panas ini dimulai di Sepang tahun 2015. Sebuah drama penuh intrik, saling tuding, dan manuver kontroversial. Lalu memuncak lagi di Argentina pada 2018 saat insiden kontak membuat Rossi terjatuh dan membuka babak baru permusuhan mereka. Marc Marquez sempat mencoba mengulurkan tangan secara harfiah dalam konferensi pers di Misano 2018, tapi Rossi menolak dan sejak saat itu hubungan mereka nyaris beku. Dalam wawancara terbaru dengan Mundo Deportivo, Marquez bicara blak-blakan. Kalau sesuatu nggak cuma tergantung saya nggak bisa bilang, saya tertarik. Damai itu butuh dua pihak. Saya cuma ingin orang-orang yang membawa dampak positif dalam hidup saya. Kalau ada yang nggak menambah apa-apa, ya saya tinggalkan. Marc Marquez, sumber Mundo Deportivo. Sebuah jawaban tenang, tapi penuh makna dari Marquez. Di sisi lain, tekanan agar mereka berdamai makin kuat. Bahkan bos Ducati, Davide Tardosi, terang-terangan bilang, "Sudah waktunya buka lembaran baru. Saya ingin lihat mereka berjabat tangan." Davide Tardosi, sumber Mundo Deportivo. Tapi, Valentino Rossi tampaknya belum berubah. Dalam wawancara 2021, The Doctor pernah berkata, "Apa yang dia lakukan ke saya tak termaafkan. Setiap kali saya mengingatnya, perasaan saya tetap sama. Saya rasa perasaan itu nggak akan pernah hilang." Valentino Rossi, sumber Mundo Deportivo. Dan cerita jadi makin panas ketika muncul spekulasi baru. Pengamat senior Carlo Pernat mengungkap bahwa Rossi mungkin kini punya cara diam-diam untuk menghadang Marquez. Lewat apa? Lewat Pedro Acosta, rider muda jenius yang digadang-gadang sebagai Marquez baru. Pernat bilang, "Saya rasa Rossi melihat Acosta seperti dia dulu melihat Marc, seorang rival muda yang bisa menghalangi legenda mencapai 10 gelar dunia." Carlo Pernat, sumber Crash.net. Dengan salah satu kursi di tim VR46 masih terbuka, muncul dugaan bahwa Rossi mungkin sedang membentuk benteng baru untuk menjaga rekor-rekornya tetap aman. Jadi sekarang, ini bukan cuma tentang siapa tercepat di lintasan, tapi juga tentang perang diam-diam dua generasi legenda. Yang satu menggebrak di sirkuit, yang satu membangun strategi dari balik pedok. Dulu dibenci, kini didewakan. Marc Marquez dan transformasi seorang juara. Sulit dipercaya, 4 tahun lalu banyak yang mengira karir Marc Marquez sudah selesai. Cedera lengan parah di Jerez 2020 membuatnya absen lama. Tim berganti, sponsor pergi, ritme balap hilang, dan dunia mulai mencari pengganti untuk sang alien MotoGP. Tapi lihat dia sekarang, musim 2025 jadi saksi kebangkitan terbesarnya. Bukan cuma secara fisik, tapi juga mentalitas. Ia kembali dengan wajah baru, lebih tenang, lebih dewasa, tapi tetap buas di lintasan. Dalam wawancara, Marc menyebut, "Tahun lalu adalah tahun yang krusial. Tim Gresini memberi saya kesempatan untuk kembali. Dan saat itu, saya belum balapan dengan cara yang sempurna. Tapi sedikit demi sedikit, saya mulai kembali percaya diri." Marc Marquez, sumber Motorsport. Iya, ia menyebut 2020-2024 sebagai masa tergelap dalam karirnya. Tapi juga masa yang membuatnya tumbuh sebagai pribadi. Kini di usia 32 tahun, ia tak hanya balapan dengan insting, tapi juga dengan ketenangan seorang veteran juara. Marquez juga mengungkap siapa saja yang pernah memengaruhinya selama karir. Dani Pedrosa, katanya, adalah sosok yang paling banyak mengajarinya soal gaya berkendara. Ia juga banyak belajar dari Lorenzo soal ritme balapan. Bahkan dari Rossi, meski bermusuhan, ia sering meniru cara mengendalikan panggung. Tapi di ujung semuanya, ia berkata, "Saya pelajari kekuatan mereka, tapi saya tetap pakai gaya saya sendiri. Saya tetap Marc Marquez, yang tetap mengandalkan insting." Marc Marquez, sumber Mundo Deportivo. Dan kini, dunia mulai menyadari satu hal. Marquez, yang dulu dibenci karena agresif, kini mulai didewakan karena keberaniannya bangkit. Banyak rider datang dan pergi, tapi hanya sedikit yang bisa jatuh sedalam itu, lalu kembali setangguh ini. Dan itulah yang membuat Marquez bukan cuma pembalap cepat, tapi simbol ketangguhan.
Marc Marquez bukan hanya sedang mengejar poin, ia sedang mengejar sejarah. Gelar ketujuh di kelas utama kini tinggal menunggu waktu yang akan menyamainya dengan Valentino Rossi. Dan kalau performanya terus stabil seperti sekarang, bukan tidak mungkin di 89 kemenangan Rossi pun akan ia lampaui. Tapi lebih dari sekedar angka, Marquez telah menunjukkan sesuatu yang lebih penting, ketekunan, mental baja, dan kemampuan untuk bangkit dari titik terendah menuju puncak dunia. Ia bukan pembalap yang sempurna, ia pernah bikin kontroversi, jatuh, dicemooh, bahkan ditinggal fans. Tapi justru dari semua itu, lahir sosok Marc Marquez yang sekarang lebih matang, lebih kuat, dan lebih mematikan. Kini tinggal satu pertanyaan besar, apakah dunia MotoGP siap menyambut legenda baru yang mungkin akan menyalip sang legenda lama? Atau akankah rekor Rossi tetap jadi monumen yang tak tergoyahkan? Kamu yang tentukan jawabannya. Tulis pendapatmu di kolom komentar, apakah Marquez pantas menyandang gelar GOAT MotoGP? Atau kamu masih tetap di tim The Doctor selamanya?